Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dian Rahadian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Heriatno SPD MM MCE selaku Kepala Sekolah SMK 12 Garut. Yang kami hormati Ibu Vina Marsia MPD selaku Kepala Program Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK 12 Garut. Kami dari mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas tentang dasar-dasar coding menggunakan bahasa pemrograman C++. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dihya Izra. Nama saya Wilda Widya Tumendari. Nama saya Melinda Eka Lestari. Dan inilah video pembelajaran dari kami. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian coding dan fungsi bahasa pemrograman C++. Yang kedua, siswa memahami struktur dasar pemrograman C++ dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menulis dan menjalankan program sederhana menggunakan C++. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dasar dalam penulisan kode program. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut indikator pembelajaran yang akan dicapai. 1. Siswa dapat menjelaskan definisi coding dan peran bahasa pemrograman. 2. Siswa mampu menjelaskan bagian-bagian utama program C++. 3. Siswa dapat menulis program sederhana dengan sintaks dasar C++. Dan yang keempat, siswa mampu memahami hasil keluaran dan memperbaiki error dasar. Materi 1. Pengertian coding dan bahasa C++. Coding atau pemrograman adalah proses menulis instruksi yang nantinya akan dibaca dan dijalankan oleh komputer. Setiap baris kode yang kita tulis berfungsi untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Bahasa pemrograman sendiri adalah media komunikasi antara manusia dan mesin. Tanpa bahasa pemrograman, komputer tidak akan tahu bagaimana proses yang akan dilakukan. Salah satu bahasa pemrograman yang populer dan kuat adalah C++. Bahasa ini digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi, mulai dari perangkat lunak, desktop, game, hingga sistem operasi. C++ juga memiliki keunggulan karena 3 hal. Yang 1, cocok untuk program yang membutuhkan performa tinggi. 2, mendukung pemrograman berorientasi objek atau OOP. 3, bisa digunakan untuk berbagai platform dan sistem. Dalam dunia pendidikan, belajar C++ membantu siswa memahami konsep dasar seperti variabel, logika, dan algoritma yang menjadi fondasi dari semua bahasa pemrograman modern. Sekarang, perhatikan contoh pemrograman sederhana berikut. Kesimpulan materi 1. Coding adalah seni menginstruksikan komputer agar dapat menyelesaikan tugas tertentu. Bahasa C++ menjadi dasar penting bagi pemrograman karena strukturnya logis, efisien, dan mudah dikembangkan. Materi kedua, struktur dasar pemrograman C++. Sebelum kita menulis program yang lebih kompleks, penting untuk memahami struktur dasar dalam bahasa C++. Struktur ini adalah kerangka utama yang menjadi semua pemrograman C++. Umumnya, setiap program C++ terdiri atas 3 bagian yang terbesar. Kesimpulan dari materi 2 ini adalah struktur dasar pemrograman C++ membantu kita menulis kode yang rapi dan mudah dipahami. Dengan memahami setiap bagiannya, kita bisa mengembangkan program yang lebih lanjut tanpa kebingungan lagi. Materi 3. Praktik menulis program sederhana. Setelah memahami teori, kini saatnya kita mencoba menulis program sederhana menggunakan C++. Coding ini dimulai dengan perencanaan logika, apa yang ingin kita tampilkan dan bagaimana caranya. Dalam latihan ini, kita akan membuat program yang menampilkan biodata sederhana menggunakan perintah code. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama,
buka aplikasi IDE seperti Codeblox atau situs online GDB. Yang kedua, ketik kode berikut, CPP. Di latihan ini, siswa belajar bahwa setiap perintah dalam program memiliki fungsi tertentu dan kesalahan kecil seperti lupa titik atau koma bisa menyebabkan error. Kesimpulan dari materi 3 adalah melalui latihan sederhana, siswa dapat memahami bagaimana komputer bekerja berdasarkan instruksi yang ditulis. Semakin sering berlatih, semakin baik kemampuan berpikir logis dan pemahaman terhadap bahasa pemrograman C++. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk terus berlatih menulis kode. Dari ketiga materi tadi, kita telah belajar dasar-dasar penting dalam dunia coding menggunakan C++. Kita belajar mulai dari pengertian coding, struktur dasar pemrograman, hingga praktek penulisan pemrograman yang sederhana. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.